Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik, dimudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju rumahnya melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Sabtu kita coba bertahap pelan-pelan mempelajari tafsir ayat per ayat, dan kita memasuki insya Allah ayat ke 35. Saya baca, kalau mau diikuti setelah saya baca silakan sambil kita belajar membaca tahsin, ya, sambil mempelajari tahsin atau tajwid. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Panjang ya, ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Coba. Langsung disambung. Ya Adam uskun. Kun. Kalau mau dari uskun dibaca uskun. 35. Bukan, itu 25 kali. Ini 35. Ayat 35 surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Coba saya baca lagi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Ya. Anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, 3 sampai 37 dulu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, anta, engkau, wa zaujuka, dan istrimu, ya, al jannah, di surga. Ya, kita sekarang bahas surga mana yang dimaksud, ya, apakah surga yang di langit atau dalam arti tempat yang tinggi, yang indah di dunia. Ya, kita lihat. Di sini ada catatan dari Ibnu Katsir bahwa susunan ayat ini menunjukkan bahwa Hawa, ya, diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Jadi pertama diciptakan Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam kesepian, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Ya. Baru kemudian di sini Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa masuk ke surga. Nah, jadi sebelum masuk ke surga, ya, sudah diciptakan duluan Hawa, ya, untuk mendampingi Adam. Dan ini dijelaskan pula oleh Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah, ya, dan ahli tafsir juga. Kata Muhammad bin Ishaq, ketika Allah telah mencela iblis karena nggak mau sujud kepada Adam, maka Allah menghadap kepada Adam dan dia mengajarkan kepadanya nama-nama semuanya. Allah berfirman, beritahukanlah, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini di hadapan para malaikat. Sampai malaikat mengatakan, sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata Muhammad bin Ishaq, selanjutnya Adam dijadikan pengantuk. Jadi setelah diciptakan Adam, kemudian disuruh malaikat untuk sujud, kemudian malaikat semua sujud, iblis tidak mau sujud, kemudian Allah mencela iblis, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, ya, dan Nabi Adam alaihissalam mampu menyebutkan, yang menunjukkan kelebihan Adam di atas malaikat dalam hal ilmu, ya. Maka setelah itu Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam mengantuk, ya, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari ahli kitab, ya, kata Ibnu Katsir dari Muhammad bin Ishaq. Jadi boleh diambil dari kitab mungkin sebelum Al-Quran, Taurat atau Injil, selama tidak bertentangan, ya. Karena ada hadis Nabi SAW, haditsu min Bani Israil wal kharaj, silakan menyampaikan dari Bani Israil dan tidak mengapa. Ini cara untuk menentukan benar atau tidaknya riwayat dari ahli kitab, ya, dari Taurat atau Injil, apakah yang masih masih asli atau sudah dirubah, cocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bertentangan, maka berarti sudah dirubah. Nah, kata Muhammad bin Ishaq, ya, selanjutnya Adam dijadikan mengantuk berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari ahli kitab, dari pemegang kitab Taurat, dari kalangan ahli ilmu, ya, serta dari kalangan ahli ilmu dari Ibnu Abbas dan lainnya. Kemudian Allah mengambil salah satu tulang rusuknya sebelah kiri. Nah, ini kenapa Nabi Adam alaihissalam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Jadi ketika mengantuk Nabi Adam alaihissalam, maka Allah ambil dari salah satu tulang rusuk sebelah kiri dan diganti, ya, dan menggantinya dengan daging. Ya, sedangkan Adam dalam keadaan tidur dan tidak bangun dari tidurnya. Jadi ketika mengantuk, ya, prosesnya begini, saya berikan gambaran supaya jelas, ya. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ya, kemudian Allah mengajarkan juga kepada Adam nama-nama benda untuk nantinya menunjukkan kepada malaikat akan kelebihan Nabi Adam alaihissalam, mampu mengenal benda-benda, nama-nama, dan memiliki ilmu. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Semua sujud, kecuali iblis nggak mau sujud. Ya, maka dicelalah iblis. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripadanya. Kau ciptakan aku dari api,
Dia engkau ciptakan dari tanah. Dia nggak mau sujud. Nah setelah itu setelah apa namanya dicela oleh Allah Azza wa Jalla iblis, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Adam alaihissalam mengantuk. Nah, ketika mengantuk dan tidur, maka Allah ambil dari tulang rusuknya sebelah kiri dan kemudian diganti dengan daging, ya. Dan Allah menciptakan dari tulang rusuknya istrinya yaitu Hawa, ya. Makanya kan karena wanita, yakni Hawa ya, karena selebihnya wanita maksudnya sama seperti manusia yang lain. Cuma untuk Hawa, ibu umat manusia, gitu ya, ibu umat manusia itu karena diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk itu lurus atau bengkok, Pak? Bengkok. Maka nggak usah heran kalau keadaannya bengkok terus, gitu istilahnya. Dilurusin patah, dibiarin tetap bengkok. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khayra." Berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya bengkok terus. Yani nenek moyang mereka itu dari Hawa dari tulang rusuk. Ya. Dan ini bukti maha kuasanya Allah Subhanahu. Jadi kalau orang Nasrani misalnya nganggap tuh lihat tuh Nabi Isa, ya, dia lahir dari seorang ibu tanpa bapak, bukankah ini luar biasa? Kita katakan lebih luar biasa lagi Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah dan ibu, gitu. Dan lebih hebat lagi, ya, Hawa nggak ada bapak nggak ada ibu dari laki-laki dari tulang rusuknya. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini, Pak? Menunjukkan kemahakuasaan Allah dan bahwa semuanya mudah bagi Allah dan bahwa sebab musabab kalau sudah di hadapan Allah maka sudah nggak berlaku dalam artian kalau memang sebab musabab ada orang itu harus ada laki ada perempuan, ya kan? Ada hewan saja kan kalau mau ada apa namanya anak keturunannya ada jantan ada betina. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah, Allah mampu bagaimana saja. Ada orang terlahir dari wanita tanpa laki-laki. Nabi Isa alaihissalam. Ada yang nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nabi Adam ada sejarahnya bapaknya Adam, gitu ya. Ibunya Adam nggak ada. Gitu. Ada wanita dari laki-laki diciptakan dari tulang rusuk Hawa. Maka nggak usah heran kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam kok bisa lahir tanpa ada bapaknya. Oh, berarti mungkin Maryam berzina. Enggak. Allah sucikan Maryam. Maryam itu bersih. Dia tidak pernah berzina. Gitu. Orang Yahudi nuduh Maryam zina. Orang Nasrani melampaui batas berlebihan. Jadi orang dua kelompok ini aneh. Gitu ya. Orang Yahudi nggak punya sopan kepada orang pilihan. Maryam dituduh berzina. Nabi Isa anak zina. Gitu ya. Ya, kalau orang Nasrani berlebihan sampai menuhankan. Tuh lihat bukti Tuhannya dia lahir tanpa bapak. Berarti gitu ya. Kita katakan lebih hebat lagi Nabi Adam alaihissalam nggak ada bapak nggak ada ibu. Hawa dari laki-laki tulang rusuk. Itu untuk menerangkan. Sama dalam hal ini juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Gitu. Gak usah heran kalau masa sih Nabi Muhammad SAW bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke atas lagi cuma semalaman. Emangnya ada pesawat jalan dulu? Kalau udah di hadapan kekuasaan Allah mudah segalanya. Gitu. Sekarang gini aja. Kan kalau ayat dalam Al-Quran bunyinya Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi kembalinya kepada siapa? Allah apa kepada Nabi Muhammad SAW? Kepada Allah. Kalau udah kepada Allah mah mudah segalanya bagi Allah. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri ya nggak bisa. Kalau berangkat sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, langsung ke apa namanya Sidratul Muntaha, nggak bisa kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau sudah di hadapan kekuasaan Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Itu yang pertama. Perumpamaan yang kedua, semut aja kalau mengandalkan kekuatan dia sendiri nggak bisa mengadakan perjalanan cepat dari Jakarta ke Bogor dalam waktu 2 jam. Tapi kalau ada yang memperjalankan karena punya kekuatan yang memperjalankan ini, semut dimasukin ada dalam buah rambutan.
buah rambutan dimasukin ke dalam mobil bak. Kemudian mobil bak jalan berangkat dari Jakarta ke Bogor, hanya makan waktu 2 jam. Ya, tidak mustahil karena ada yang lebih kuat gitu. Nah, apalagi kalau Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini contoh. Lalu dibentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk menjadi wanita agar Adam merasa tentram dengannya, nggak kesepian. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kantuknya dan Adam alaihissalam bangun dari tidurnya, Adam langsung kaget melihat Hawa di sebelahnya. Jadi supaya nggak kesepian dan pasti aneh. Hawa bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Makanya kalau kembalinya nggak kepada wahyu, ujungnya muter-muter. Mana duluan antara telur apa apa namanya sama ayam. Kalau nggak kembali kepada wahyu, ujungnya muter-muter. Tapi kalau kembali kepada wahyu jelas, oh iya, Adam Allah langsung adakan ciptakan dengan tangannya, gitu ya. Hawa dari Nabi itu udah jelas. Kalau dia ada coba kalau nggak kembali kepada wahyu, ya telur, ya ayam muter-muter aja. Orang bilang lingkaran setan. Itulah kalau kembalinya kepada akal, nggak kepada wahyu, muter-muter. Lalu ia berkata, yakni menurut keterangan dari ahli kitab, ya, wallahu alam, dagingku, darahku dan istriku, ya, karena dari dagingnya, karena dari darah, maksudnya badannya dan istrinya, maka Adam pun merasa tentram dengannya. Nah, setelah Allah memberikan pasangan kepadanya dan dirinya pun tentram, barulah Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, disuruh masuk ke surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi jangan kamu dekati pohon ini. Orang nyebutnya buah khuldi. Ya. Khuldi itu dari bahasa Arab, kekekalan. Namanya wallahu a'lam. Arti khuld itu kekekalan. Yang kalau makan katanya kekal, kata iblis. Gitu ya, digoda oleh iblis. Nanti kamu termasuk orang yang zalim kalau makan buah itu. Ya. Baik, dalam ayat di atas, nah ini ada pelajaran. Terdapat isyarat bahwa kampung halaman manusia yang hakiki adalah surga, ya, tempat tinggal nenek moyang apa namanya manusia yang pertama, ya, dan bahwa bumi yang kita tempati adalah tempat perantauan kita kemudian perantau, ya, maka usahakanlah kita balik lagi ke kampung sana, ke surga tempat nenek moyang kita pertama, dan tidak ada cara agar kembali ke sana kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya SAW. Makanya Allah menerangkan di surat Toha, setelah Allah menerangkan dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga, Allah mengatakan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikuti petunjukku dalam hidup di dunia ini, maka dia tidak akan tersesat dan bisa kembali lagi ke halaman nenek moyang ke surga. Maka itulah kalau dunia memang kita semua masing-masing punya kampung halaman, ya. Masing-masing punya kampung halaman, ya. Tapi ingat kampung halaman yang di dunia ini sementara, ya. Kalaupun kita kembali ke sana, apa kekal selamanya? Enggak, kita akan balik. Mungkin di kampung cuma sepekan, 2 pekan. Setelah itu balik. Udah saya udah capek hidup di kota, mau balik ke kampung. Apa selamanya juga? Bakal meninggalkan. Maka kampung halaman yang sesungguhnya yang hendaknya kita kejar adalah surga, yang tempatnya kekal abadi dan merupakan tempat pertama nenek moyang kita. Yang di sana terdapat isyarat itu kampung halaman kita. Usahakan baliknya ke sana. Jangan nyasar malah naudzubillah min dzalik malah ke neraka. Itu ada isyarat, gitu, isyarat. Lalu dunia kita tempatnya apa? Ya tempat ujian dan tempat perantauan dan di sinilah kita diuji. Gitu. Baik, kita kembali lagi. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan. Ya, wa kula minha rogoda. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuatu. Ya. Wala taqraba hadhihi syajar. Tapi jangan dekati pohon ini. Ya, pohon yang dilarang Allah mendekatinya ini tidak dapat dipastikan namanya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah nggak menyebutkan namanya pohon apa, wallahu a'lam. Itu aja kita katakan. Menurut Imam At-Tabari, ya, yang benar dalam hal ini adalah mengatakan bahwa Allah melarang Adam dan istri memakan pohon tertentu di antara pohon-pohon surga. Tidak semuanya. Jadi di antara banyak pohon, ini jangan dimakan. Gitu. Tapi keduanya setelah mendapatkan bisikan dari setan, waswasa ilaihima, waswasa lahma syaitan, setan bisikin, kamu nggak boleh makan ada supaya kamu nggak kekal di surga. Makan aja supaya kamu bisa kekal di surga.
Ya, kata setan, saya janji, saya benar, inilah kumala minan nasihin. Saya termasuk orang yang berikan nasihat, kata setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berdua-duanya makan, gitu ya. Dan akhirnya tampaklah aurat. Namun tidak ada pengetahuan bagi kita tentang pohon tersebut secara pastinya, karena Allah tidak mengadakan kepada hambanya dalil terhadap hal itu, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Memang ada yang berpendapat bahwa pohon itu adalah pohon gandum. Cuma mungkin kita terus membayangkannya kalau gandum mah bijian. Ada pula yang mengatakan itu adalah pohon anggur. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah pohon tin. Atau bisa salah satunya. Tapi ya ini adalah pengetahuan hal itu. Tapi hal itu adalah pengetahuan yang jika diketahui tidak memberikan manfaat bagi orang yang tahu. Dan kalaupun tidak tahu, maka tidak merugikan orang yang tidak tahu. Jadi kenapa Allah nggak sebutkan? Karena nggak ada faedahnya diketahui. Yang gitu ya. Diterangkan oleh Rozi dan lainnya termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Misbahul Munir. Ya. Ketika itu mendekati pohon ini bagi Adam dan Hawa merupakan kemaksiatan sehingga mereka akan tergolong orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ya, Allah Ta'ala melarang makan pohon itu sebagai ujian atau karena hikmah yang kita tidak mengetahui diuji. Ya. Jadi dilarang ini ya karena hikmah yang kadang kita nggak kenapa kok dilarang. Gitu ya. Baik. Fatakuna minadh dhalimin yang nantinya kamu termasuk orang-orang yang zalim, melakukan maksiat. Karena pelaku maksiat adalah zalim, menzalimi diri sendiri. Nah, kata Allah, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Lalu setan membisikkan keduanya, ya, dan memperdayakan, membuat apa namanya keduanya ya tertipu dan akhirnya memakan pohon yang dilarang itu dan terpaksa harus dikeluarkan. Ya, kita lihat di sini footnote 135. Adam dan Hawa dengan tipu daya dan bisikan setan akhirnya memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga. Tentang bisikan setan disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai 21 dan Toha 120. Yang tadi saya bacakan. Waswasalahum syaitanu. Kemudian dikatakan di surah Al-A'raf ini kita lihat sebentar aja. Kita lihat di sini supaya lebih jelas. Ya, di sini kita lihat ayat berapa tadi? Ayat 20 sampai 21. Nah, ini Al-Quran. Jadi benar-benar kaji Quran. Ini saya sebenarnya tafsir dari bahasa Arab, saya terjemahkan supaya memudahkan untuk dipelajari. Al-A'raf ayat 21 ya. Nah, di sini. Nah, yang sebelumnya kan di sini Fadallahuma bigurur, maka setan membujuk keduanya untuk makan buah pohon itu dengan tidak daya. Ya, falamma dhaqa syajarah tabadat lahuma sawatuhuma. Ketika keduanya telah merasakan buah itu, tampaklah baik keduanya auratnya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan keduanya pun menutupi auratnya dengan daun-daun surga. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Lalu Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kau berdua mau makan dari pohon kayu itu? Dan aku katakan, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sebenarnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, wa qasamahuma. Nah, setan pun sampai bersumpah, ya. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berikan nasihat. Maka makan aja. Setan seperti itu ya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun memakannya. Dan yang dimaksud dengan setan di ayat ini adalah iblis sebagai apa? Nenek moyang jin. Ya, nenek moyang jin. Asim bin Bahdalah, yakni Ibnu Abi Nujud, membaca ayat fa'azallahuma dengan fa'azalahuma. Bisa dibaca gitu. Fa'azalahuma. Baik. Selanjutnya fa'akhrajahuma mimma kana fi, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya berada di surga.
Yani karena memakan itu dan akhirnya keduanya pun dikeluarkan dari kenikmatan yang mereka rasakan. Ya, kita lihat 136. Jadi kenikmatan, kemewahan, kemudian hidup dalam surga. Ya. Menurut Ibnu Katsir, pakaian, ya dari pakaian, surga, tempat tinggal yang luas, rezeki yang enak, dan peristirahatan. Akhirnya tidak merasakan lagi pakaian yang indah, makanya tampak auratnya. Tempat tinggal yang luas tidak diperoleh lagi. Rezeki yang enak tidak didapatkan lagi. Dan peristirahatan pun kurang nyaman. Dan ke tempat yang di sini penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna dan sementara. Kita lihat di sini. Kapankah kejadian ini terjadi? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Adam diciptakan. Jadi Adam diciptakan pada hari Jumat, ya. Kemudian wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan daripadanya. Jadi banyak peristiwa terjadi pada hari Jumat. Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat, dikeluarkan pada hari Jumat, dan kiamat pun tiba pada hari Jumat juga, gitu ya. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, ya, Adam tidaklah tinggal di surga kecuali antara sholat asar sampai tenggelam matahari. Berarti sebentaran banget. Berapa jam? 3 jam ya. 3 jam kurang, 2 jam lebih sedikit. Ya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Qayyim berkata, ini pelajaran. Gitu. Jadi saya cantumkan dalam tafsir ini dari perkataan para ulama supaya kita dapat mengambil pelajaran. Ibnu Qayyim berkata, di antara sempurnanya perbuatan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah merasakan kepada mereka pahitnya keadaan yang hancur, ya, sebelum merasakan manisnya keadaan, ya, ketika kembali membaik. Sebagaimana ketika dia hendak menyempurnakan kenikmatan surga kepada Adam, Allah rasakan. Jadi gini, Pak, kenapa kok Adam alaihissalam kok dikeluarin dari surga? Enggak, tetap aja di surga. Supaya tuh merasakan susah itu hidup. Jadi kayak gimana? Nanti semakin nyaman tuh, iya ternyata surga itu luar biasa. Gitu. Jadi kan gini, orang kalau berada di cahaya terus, dia nggak tahu keadaan di luar sana kalau gelap. Gitu. Maka Adam alaihissalam supaya betul-betul semakin nikmat merasakan kenikmatan surga, Allah keluarin dulu dari surga supaya tahu betapa pahit dan menderita hidup di dunia, supaya nanti semakin nikmat ternyata dan betah semakin betah. Gitu. Itu kata Ibnu Qayyim, gitu ya. Maka dia merasakan kepada Adam pahitnya keluar dari surga dan merasakan betapa menderitanya hidup di dunia ini, yang nikmatnya bercampur dengan penderitaan. Paham kan? Setelah hidup kita bakal mati, kemudian ketika sehat kita tiba sakit, ketika kita sedang sedang senang-senangnya tiba-tiba sedih, ketika kita telah menjalani masa muda, masa tua, dan kadang-kadang nikmatnya, maksudnya makanan enak, gigi kita sakit, gitu. Sariawan lah, inilah. Jadi banyak penderitaan. Jadi faedah Allah keluarkan supaya kau jadi semakin bersyukur, gitu. Tuh lihat di sana. Kalau di sana di surga dulu, di surga terus, nggak tahu di luar sana gimana keadaan orang menderita, gitu. Itu faedahnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, masya Allah, Ibnu Qayyim itu Allah berikan hikmah yang luar biasa. Banyak kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Gitu. Dia banyak berpikir, merenung, gitu. Oleh karena itu, jika dia menimpakan penderitaan kepada hambanya yang beriman, yang mukmin, maka maksudnya hendak memperbaikinya. Dia tidaklah menahan nikmat itu kecuali untuk memberikan kepadanya. Dia tidaklah mengujinya kecuali untuk menjaganya. Dia tidaklah mewafatkannya kecuali untuk menghidupkannya. Dia tidaklah memperkeruh hidupnya di dunia, melainkan agar dirinya cinta kepada akhirat. Jadi kalau kita perasaan nggak enak buat hidup di dunia, itu supaya kita nggak berlebihan ngejar dunia. Gini banget sih hidup gitu ya, supaya kita nggak berlebihan ngejar dunia. Ya seperti inilah. Karena kalau kita dibikin enak, akhirnya kita berlebihan ngejar dunia, lupa sama akhirat. Maka Allah jadikan dunia ini penuh dengan penderitaan. Apa yang kita harapkan kadang kita peroleh, kadang enggak.
Kadang lagi enak-enaknya tiba dapat musibah ini itu, aduh pusing banyak banget masalah. Ini supaya kita nggak berlebihan sama dunia. Gitu ya. Dan dia tidaklah mengujinya dengan sikap antipati manusia kepadanya, ya, kecuali untuk mengembalikan di manusia kepada Allah Subhanahu. Jadi orang semakin menjauh supaya dia kembali kepada Allah. Ya, itu diantaranya. Al Hasan Al Basri berkata, dunia adalah tempat yang mengkhawatirkan. Bukankah diturunkannya adab dari surga ke dunia sebagai sanksi terhadapnya? Ya. Siapa yang memuliakan dunia maka akan terhinakan. Dan dunia memiliki korban-korban di setiap waktunya. Banyak orang-orang yang jadi korban. Maka jadilah orang yang mengobati lukanya, ya, yang bersabar di atas pahitnya obat agar tidak lama sembuhnya penyakit. Nggak apa-apa merasakan menderita dunia agar cepat sembuh. Gitu, itu maksudnya. Baik, ada sedikit tanya jawab di sini. Apakah surga yang disebutkan di ayat ini surga yang di atas langit ataukah surga di mana gitu ya? Ya, ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau memang surga yang disebutkan di ayat ini adalah surga yang di langit, sebagai ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, lalu mengapa iblis bisa masuk ke dalam surga itu? Gitu. Jawab. Di antara ulama yang berdasarkan alasan tersebut ada yang berpendapat bahwa surga ini adalah surga di bumi menurut sebagian ulama, bukan surga di langit, ya. Sebagaimana disebutkan pendapat ini secara panjang lebar oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Namun mayoritas para ulama berpendapat bahwa surga tersebutlah betul-betul surga di langit. Nah, inilah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan mereka menjawab pertanyaan di atas dengan beberapa jawaban di antara bahwa iblis, ya, dilarang masuk surga, ya, dalam keadaan mulia. Tetapi kalau dalam keadaan diam-diam dan terhina, maka tidak dihalang bisa. Oleh karena itu, sebagian mereka, para ulama, berkata bahwa sebagaimana dalam kitab Taurat, iblis itu masuk ke dalam mulut ular, ya, untuk bisa masuk ke surga. Nah, ini sehingga dalam keadaan terhina baru bisa masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini emang sebagian gitu, dalam ahli kitab begitu. Masuk ke dalam mulut ular, kemudian masuklah ular itu ke dalam surga. Wallahu a'lam. Yang lain ada yang berpendapat bisa saja iblis membisikkan keduanya saat iblis berada di luar pintu surga. Pendapat lagi ya. Atau iblis membisikkan keduanya ketika itu iblis di bumi, sedangkan keduanya di langit. Ini menurut Imam Zarkhsyari dan pendapat lainnya. Wallahu a'lam. Jadi supaya wawasan kita semakin luas, inilah pendapat para ulama. Nggak jadi masalah. Namanya pendapat kan. Tahu lagi. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi saya percepat. Ya. Nanti. Kata Allah, wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, ya, turunlah kamu. Yani Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, dan juga iblis, ya. Menurut Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas itu, kata Ibnu Abbas, Adam alaihissalam diturunkan ke daerah yang bernama Dihen, yang terletak antara Mekah dan Taif. Tempatnya Dihen. Sedangkan menurut Al Hasan Al Basri dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, Adam diturunkan di India. Sehingga pendapat gitu ya. Sedangkan Hawa di Jeddah, ya. Sedangkan iblis di Timisan yang terletak beberapa mil dari Basrah. Sedangkan ular diturunkan di Asbahan. Ada pendapat dari kitab tafsir seperti ya apa adanya gitu dalam kitab tafsir seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat Adam dan Hawa ketemu di Arafah sehingga disebut dengan Padahal ada pendapat para ulama tentang Arafah. Pertama disebut Arafah, pendapat dapat kenalan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arafah, di padang Arafah, sehingga Arafah kenallah dia dengan kawan dan orang lain, gitu. Disebut Arafah. Arafah itu kenal, ta'aruf. Gitu. Pendapat pertama. Pendapat kedua disebut Arafah adalah karena jadi malaikat Jibril alaihissalam ketika ngajarin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana manasik haji, nanya kepada Ibrahim, paham nggak? Arafta, gitu kata Nabi Ibrahim, araftu. Jadilah Arafah.
gitu. Ya, pendapat kedua. Pendapat ketiga katanya, Allah kalau ini kurang kurang kuat. Katanya ketika diturunkan ke dunia, Adam diturunkan tadi di India, Awak di Jeddah, ya, ketemuan lagi di Arafah. Jadilah Arafah gitu. Wallahu a'lam. Ya, ya, sedikit lagi. Nah, kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kau menjadi musuh bagi yang lain. Yani Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi iblis dan keturunan. Jadi PS, jangan jadi CS. Ya. Nah, dan sudah menjadi maklum bahwa seorang yang menjadi musuh akan berusaha sekuat tenaga menimpakan bahaya kepada musuhnya. Maka kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Iblis dan pengikutnya memperhatikan kita dari tempat yang kita nggak melihat. Jadi iblis lagi mantau kita kapan kita bisa digelincirkan. Nah ini nih, lagi main HP, nah ini cocok ini masuk bisik. Udah buka yang ini, buka yang ini kayak gitu. Ya kemudian lagi apa namanya, wah orang lagi keluar ini, ada tas di dalam, iblis datang, ambil aja, mumpung nggak ada yang lihat, nggak diambil, gitu ya itulah iblis memperhatikan kita, ya. Nah, dia berusaha mendatangkan keburukan dengan berbagai cara, apalagi berpengalaman ratusan bahkan ribuan tahun. Maka banyak orang yang ke bawah ajakannya dan menghalanginya dari memperoleh kebaikan. Ya, bagaimana menurut kita tentang iblis dan bala tentaranya yang memiliki pengalaman ratusan bahkan ribuan tahun dalam menyesatkan manusia? Maka tidak ada yang dapat lolos dari godaannya kecuali dengan pertolongan Allah dan mengikuti petunjuk. Baru bisa selamat dari godaan dan bisikan uh, iblis. Bagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam agar waspada terhadap tipu daya setan. Ya. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu ya di bumi itu ada tempat tinggal. Berarti kita ini bumi di tempat tinggal kita. Dan inilah yang lebih cocok di antara sekian planet yang ada. Kalau misalnya ada usulan, misalnya kita ini mendingan mungkin abad atau tahun berapa tahun lagi kayaknya perlu pindah ke bulan. Kayaknya udah terlalu ramai istilahnya bumi. Ya, tetap nggak cocok. Karena bulan itu apa? Nggak ada apa pohon-pohonan, tandus, kemudian nggak ada air. Kok bisa hidup kalau keadaan seperti itu? Ngirim ke sana air dari gimana caranya? Dulu aja pernah ada percobaan mau ngirim pakai apa namanya? Banyak orang berada di dalamnya, baru sampai menembus ke mana udah hancur, udah siap dengan kondisi di atas sana, gitu ya. Apalagi jadi tempat tinggal, gitu. Maka Allah kata Allah di bumi itu ada tempat tinggal. Maka memang lebih layak daripada planet yang lain. Di planet bumi ini ada lautan, ada sungai, ada pepohonan, ada hewan-hewan. Jadi tetap kita lebih cocok hidup di bumi. Wa mata'un dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini sampai waktu yang ditentukan, sampai tiba ajalnya, tidak selamanya. Ya, akan tiba masanya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini, ya. Nah, di sini ayat ini menunjukkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat tinggal yang selamanya. Dan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara sebagai ladang beramal menuju akhirat. Demikian pula menunjukkan bahwa bumi yang kita tempati ini sudah cukup menjadi tempat tinggal manusia selama hidup di dunia, yang di sana kita dapat menikmati berbagai kenikmatan yang ada, sehingga tidak perlu berpindah ke bulan atau planet lain, gitu ya. Nah, jadi kita di sini sampai berserah-serah silakan, cuma sampai waktu yang ditentukan kita bakal harus meninggalkan, bukan bakal, tapi harus meninggalkan dunia ini setelah tiba ajalnya. Kalau orang dulu mungkin lama, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau kita ya 60-an, 70-an, ada sih yang lebih dari itu. Ya, cuma nggak sampai lama sekali, nggak seperti orang dulu. Orang dulu, Nabi Nuh aja alaihissalam mendakwai kaumnya 940 tahun. Ratusan tahun dijalani hidup di dunia. Cuma kalau umat akhir zaman nggak lama. Makanya sudah sebagai penutup ada kisah yang pernah saya sampaikan, mungkin ada ibu-ibu yang ngadu kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang anaknya, yang maksudnya yang sedih, menyampaikan bahwa anaknya meninggal dalam usia muda. Ditanya oleh Nabi Nuh alaihissalam, dalam usia berapa anak meninggal dunia?
Kata ibu-ibu itu dalam usia 300 tahun. Itu di zaman Nabi Nuh meninggal muda. Gitu ya. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, nanti sepeninggal kita ada umat yang usianya 60-an, 70-an. Gitu ya, untuk menghiburnya. Maka kata ibu-ibu itu, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan isi hari-hari saya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata orang belakangan cuma sebentar hidup di dunianya. Nah, kemudian barulah di akhir ya Nabi Adam alaihissalam bertobat, dan nanti insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan pelajari seperti apa tobat Nabi Adam alaihissalam. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam Sabtu ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.